Halo semuanya, perkenalkan saya Yuki Chiko, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Udayana. Di kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan ke kalian semua tentang salah satu isu sosial yang cukup tragis. Apa itu? Ya, sesuai judul yang kita lihat di gambar ini, yaitu human trafficking. Sumber pembahasanku kali ini berasal dari jurnalku dan teman-temanku Dita dan Kartika untuk mata kuliah Hubungan Internasional di Asia Tenggara yang diampu oleh Bapak Ana Agung Surya Widya Nugraha. Nah, isu mengenai human trafficking kali ini mengambil fokus dari negara Gajah Putih, yakni Thailand. Dan kita di sini ingin melihat apakah kebijakan aktif ASEAN pada tahun 2015 itu efektif atau tidak dalam melakukan penanganan terhadap isu ini. Tanpa membuang waktu, mari kita bahas. Apa itu human trafficking? Mungkin tidak semua dari kita familiar dengan istilah ini. Atau mungkin ada yang pernah dengar tapi tidak memahami betul apa itu human trafficking. Nah, simpelnya, human trafficking ya kasus penjualan. Akan tetapi kasus di sini itu objeknya bukan merch K-pop atau anime ya. Tapi objek yang diperjualkan dalam kasus ini adalah manusia. Nah, merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pasal 1 ayat 1, human trafficking yang di sini disebut sebagai tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah perdagangan orang, adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Wah, terseram ya, dan sangat memprihatinkan ya human trafficking ini. Setelah kita mengenal istilah dari human trafficking, yuk kita kenalan lagi nih dengan negara yang akan menjadi objek pembahasan kita kali ini. Ya, siapa lagi kalau bukan Thailand. Mungkin selama ini kita mengenal Thailand itu dari film-film komedinya yang sangat lucu. Atau mungkin kita mengenal Thailand itu dari kecantikan Lisa Blackpink yang berhasil mempopulerkan negara Thailand. Nah, kali ini ada fakta lain nih yang ingin aku sampaikan tentang Thailand yang perlu kita ketahui. Yakni Thailand itu mungkin kita pernah dengar dijuluki sebagai negara Gajah Putih. Nah, istilah ini atau julukan ini menurut kepercayaan masyarakat Thailand yang mayoritas beragama Buddha, Gajah Putih dikaitkan dengan kelahiran Sang Buddha. Yang konon, ibunda Sang Buddha bermimpi seekor gajah putih memberikan hadiah bunga lotus sebagai simbol kebijaksanaan dan kesucian. Kemudian, berkaitan dengan poin kedua, julukan ini diterapkan oleh pejabat-pejabat Thailand yang mana Thailand itu tidak pernah dijajah sehingga identik dengan kedamaian keamanan. Karena berdasarkan sejarah negara Thailand, Thailand tidak pernah dijajah selama Perang Dunia berlangsung. Hal ini seperti yang saya sebutkan tadi berkaitan erat dengan kepiawaian pejabatnya dalam berdiplomasi dengan bangsa Eropa dan melakukan adaptasi dari budaya mereka sehingga Thailand tidak dipandang oleh Eropa sebagai koloni, melainkan rekan dagang. Akan tetapi, poin 2 ini sayangnya tidak menjamin terjegahnya poin ketiga, yakni Thailand itu tertinggi kasus human trafficking di kawasan ASEAN pada tahun 2015. Hal ini dilansir pada situs Sefar, tahun 2015, Thailand merupakan negara dengan kasus human trafficking tertinggi di kawasan ASEAN. Kemudian juga, menurut Reuters pada tahun 2013 saja, terdapat 674 kasus human trafficking dan memuncak pada tahun 2015 menjadi 982 kasus. Berangkat dari penjelasan tersebut,
Timbul dong pertanyaan teman-teman atau mungkin saya sendiri ya, kenapa sih Thailand itu tinggi kasus human trafficking-nya? Menurut The Exodus Road, pada tahun 2022 yang membuat tingginya kasus human trafficking di Thailand adalah kasus human trafficking di Thailand itu dapat terjadi karena masih ada peminat yang tinggi dengan human trafficking. Hal ini timbul karena adanya kemiskinan yang tidak ujung habisnya akibat kebiasaan konsumtif berjudi dan berhutang, sehingga masyarakat di sana memilih human trafficking sebagai solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian, ada juga tuntutan untuk buruh yang murah, sehingga membuat trafficking di Thailand ini cukup masif. Buruh ini biasanya berasal dari imigran-imigran yang dipekerjakan di berbagai industri, seperti industri seafood, tekstil, industri perikanan, dan bahkan juga ada yang dijual untuk bekerja di dalam industri prostitusi. Selain itu, adanya human trafficking di Thailand juga tidak lepas dari terlibatnya geng-geng lokal, mafia, ataupun organisasi-organisasi kriminal di Thailand yang menambah maraknya kasus kejahatan human trafficking ini. Berhubung Thailand ini ada di kawasan Asia Tenggara, lantas apa dong upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam melakukan penanganan terhadap masalah ini? Ada langkah yang dilakukan oleh ASEAN untuk melakukan penanganan dalam hal ini. Upaya yang dilakukan ya dalam hal ini yaitu ASEAN melakukan pengesahan aktif atau ASEAN Conventions Against Trafficking in Persons, especially women and children, pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Aktif ditandatangani oleh perwakilan dari setiap negara ASEAN, yang diantaranya adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Vietnam, dan tentu saja Thailand. Mendengar langkah ASEAN dalam melakukan pengesahan terhadap aktif, kita perlu tahu lebih detail nih, apa sih isi dari aktif itu sendiri? Dilansir dari Institute for Criminal Justice Reform pada tahun 2017, aktif adalah suatu instrumen hukum regional yang berlaku bagi negara-negara di ASEAN. Dan aktif ini mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Instrumen hukum ini dilengkapi dengan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban perdagangan lewat proses penegakan hukum yang lebih kuat. Selain itu, sifat dari aktif ini juga lintas negara, sehingga diharapkan aktif dapat mengatur mekanisme kooperasi dan kerjasama antar negara anggota ASEAN dalam penanganan kasus human trafficking. Lantas, melalui adanya aktif ini, apakah instrumen hukum ini efektif dalam menangani isu human trafficking di Thailand? Dilansir dari laporan situs states.government mengenai human trafficking in Thailand dari tahun 2015 sampai 2021, setelah dilakukan ratifikasi, terjadi penurunan signifikan dari tahun 2015 ke tahun 2016 sampai 2017. Akan tetapi, meskipun ada penurunan, kembali terjadi peningkatan pada tahun 2018, yakni sebanyak 631 kasus. Yang syukurnya kasus ini tidak separah atau menyentuh titik puncak kembali pada tahun 2015. Sehingga, selama rentang waktu tersebut, dapat dikatakan aktif cukup efektif dalam membantu penurunan kasus human trafficking di Thailand. Meskipun ada peningkatan, akan tetapi tidak lagi kok menyentuh titik puncak seperti pada tahun 2015. Thanks for watching this video. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai aktif, teman-teman dapat membaca jurnalku dan rekan-rekanku ya, yang berjudul Efektivitas ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children atau aktif,
terhadap human trafficking di Thailand oleh aku dan rekan-rekanku yakni Dita dan Kartika. Untuk itu, bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa di-like, dislike bila tidak suka, dan kita bertemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dadah!